Halo para sobat, selamat bergabung kembali di Bengkel Admin Channel. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang membuat website menggunakan WordPress. Pada konten-konten sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana menginstal website dan memilih tema, menginstal dan menyesuaikan menata warna, tata letak, widget, dan lainnya. Untuk pembahasan kali ini saya akan menerangkan tentang plugin. Apa itu plugin WordPress? Setelah saya searching, plugin WordPress itu adalah eksistensi yang ditambahkan ke website WordPress untuk memodifikasi dan mengembangkan fungsi utamanya. Jadi plugin di WordPress itu dikembangkan oleh pihak ketiga, artinya bukan oleh WordPress tapi oleh pihak ketiga untuk menambah fungsi dari website tersebut. Kalau kita mau menginstal tambah baru, nah ini adalah plugin andalan. Ada plugin populer, ada disarankan, ada kesukaan. Jadi macam-macam ya. Ada plugin untuk mengedit. Kita bisa cari di sini nih, editor. Jadi editor itu untuk menulis post atau laman ya, agar mudah dan cantik. Ada berbagai macam, bahkan banyak macam. Ini ada WP editor, ada yang editor klasik. Nah ini yang sepertinya populer nih, Elementor. Nah ini untuk memudahkan dalam membuat post atau laman dalam website di WordPress. Ada juga plugin untuk counter. Counter itu plugin untuk menghitung jumlah pengunjung. Dia akan mencatat jumlah pengunjung yang mengunjungi website kita. Ada juga plugin untuk slider. Kita tinggal cari aja. Slider itu adalah plugin untuk membuat gambar bergerak, gambar berjalan. Nah, ada berbagai macamnya, kita bisa coba-coba, pilih salah satunya. Ada juga plugin untuk membuat toko online. Ini yang banyak digunakan sepertinya ini, WooCommerce. Banyak ini, kita tinggal coba aja. Nah ini untuk JNE ini untuk kita kerjasama, ini plugin mungkin ini dibuat oleh JNE, jadi kalau ada yang mesen barang terus bisa langsung berhubungan dengan JNE. Ini macam-macam plugin untuk melengkapi toko online kita. Ada juga plugin misalnya ke WA. Nah ini untuk chatting, jadi bisa langsung klik langsung menghubungi WA kita. Dan ada banyak lagi macam-macam plugin yang kita bisa gunakan, misalnya untuk memudahkan membuat tabel, untuk berhubungan dengan Google Sheet, ini untuk membuat form, misalnya tanya jawab, pemesanan, buku tamu, bisa nih pakai form, dan banyak lainnya lah. Inilah dimaksud dengan plugin. Ada plugin untuk keamanan, untuk forum diskusi, dan banyak lagi lah. Semua plugin ini ada versi gratisnya atau setiap kita install pasti versi gratisnya. Dan kalau mau meningkatkan kegunaannya biasanya menyarankan untuk berbayar. Seperti itu. Jadi kita bisa coba-coba dulu plugin yang gratisnya. Jika memang sangat membutuhkan, kita bisa langsung langganan berbayar. Oke, kita contoh aja dulu. Kita lihat misalnya kita membuat post, tambah baru, post. Sebelum memasang plugin editor ya, kita lihat plugin yang bawaannya. Nah, seperti ini. Menambahkan judul postnya atau judul laman. Terus kita cari dulu di sini, setelah di bawah judul apa mau menempelkan gambar atau tulisan, narasi, paragraf, atau menambah pasif, menambah judul yang lain. Nah kalau pengen tahu lebih banyak bisa di sini, tuh kita pilih saja, kita pilih banyak pilihan. Nah seperti itu sebelum kita menambahkan plugin ya untuk editor. Ini bawaan.
coba kita sekarang tambahkan plugin editor ya. Kita ke plugin. Nah, ini sudah terdapat plugin untuk memproteksi adanya spam. Tambah baru. Nah, kita pasang editor klasik saja yang biasa saya gunakan. Kita tunggu, ini tergantung koneksi internet dan kecepatan laptopnya ya. Kalau sudah terpasang, kita langsung saja aktifkan. Nah, sudah nih Classic Editor. Coba kita menambah lagi post. Kita lihat hasilnya. Itu kan lebih enak dan lebih mudah ya dari yang tadi. Kita menambahkan judul post baru, tinggal kita menambahkan judul. Kita bisa menambahkan, tadi kan kita cari-cari ya, kalau mau gambar ada lagi, mau ini tinggal tambah aja di sini. Tambahkan media. Jadi media itu bisa dari galeri, bisa dari link gambar dari tempat lain, misalnya dari Google Foto atau dari internet. Nambahin gambar andalan. Bisa menambahin video, bisa nambahin audio. Nah, kita kalau di media pustaka ini kan baru ada gambar-gambar, kalau nggak ada kita bisa upload. Kalau dari URL nih, misalnya kita mau dari Google Foto atau mau dari internet, bisa misalnya pemandangan desa misalnya. Nah, ini ada pemandangan desa misalnya nih, kita mau yang mana kita tempelkan. Yang ini, klik kanan, salin alamat gambar. Masuk lagi ke sini. Nah, di sini masukkan paste itu kan. Dengan cara seperti ini tidak memenuhi media di sini ya. Penyimpanan. Nah, seperti itu. Tinggal terbitkan. Nah, ini jadi lebih enak daripada tadi tidak memasang plugin editor. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh yang plugin editor. Oke, kita ke plugin lain lagi. Ini hanya sebagai contoh plugin. Kita sekarang membahas plugin ya, bukan mengedit. Misalnya plugin untuk counter, untuk menghitung jumlah pengunjung yang datang. Counter, kita cari plugin counter ya. Kita tinggal cari aja. Coba-coba mana yang ada banyak model-model counter. Cuma saya lebih favorit saya namanya ini XT counter, yang ini nih favorit saya. Install. Oke, aktifkan. Nah, counternya sudah terpasang. Coba lihat nih, biasanya ada di menu. Nah, ini ada di, kita setting dulu di pengaturan, ada XT visit counter. Kita bisa memilih tampilan yang mana yang kita inginkan. Misalnya ini. Kita juga bisa mereset data. Kalau udah dapat ini, kita tinggal simpan, save. Gimana kita menempatkan counter ini? Bisa di mana saja. Tapi saya biasanya menyimpannya di widget. Ayo kita ke widget. Tampilan widget. Ini dia widget. Kita ke footer widget 1. Kita tambahkan judul baru. Nah, ini judul. Nah, ini judulnya pengunjung. Nah, tambahkan. Nah, tadi widgetnya kita cari lagi, ada di sini. Tambah XT, kita cari. Nah, ini XT counter. Oke. Nah, ini dia. Ini udah ada kita setting sekarang apa yang mau ditampilkan. Misalnya pengunjung harian, yang pengunjung kemarin, pengunjung bulan ini, pengunjung tahun ini, total. Oke, kita klik aja semualah, kita pengen tahu ya. Oke, perbaharui. Nah, kita sudah selesai perbaharui. Coba kita lihat hasilnya. Karena ini baru satu, baru dipasang, jadi cuma ini. Mungkin kalau udah sering digunakan, ada yang pengunjung lainnya mungkin akan terlihat. Karena ini di localhost mungkin tidak ada yang mengunjungi ya. Coba kita kembali ke plugin.
plugin. Ini kan tadi agak sulit ya menambahkan widget. Tadi sepertinya saya melihat ada classic widget. Saya belum pernah pakai. Kita coba ya. Nah, ini ada classic widget. Saya belum pernah pasang ini. Kita coba. Oke, aktifkan. Terpasang. Kita coba lagi ke widget. Oh, ternyata ini lebih mudah ini mengatur widgetnya tadi daripada yang tadi ya tuh. Sudah ada langsung untuk menampilkan kontrolnya, sudah ada yang sini yang terinstall ya. Oke. Kita kembali lagi ke plugin. Jadi biasanya kalau kita mau login harus kita kembali ke alamat websitenya, langsung WP admin, baru masuk ngetikkan admin, username dan password. Nah, untuk lebih mudah ada widgetnya yang namanya member. Kita cari ya, tambah baru, tik cari member. Nah, ada berbagai macam member yang disediakan. Nah, yang biasa saya pakai adalah ini, membership and content restriction. Jadi kita install aja dulu. Member ini fungsinya selain untuk login, juga kalau memang lupa password, kita bisa langsung merubahnya sendiri melalui email yang kita input waktu membuat pengguna. Juga plugin member ini berfungsi juga untuk memproteksi mana saja yang bisa dilihat umum, mana saja yang bisa dilihat orang-orang tertentu atau otoritas orang-orang tertentu. Ada yang dirahasiakan misalnya nih, hanya kelompok tertentu saja. Kita bisa memilah-milah seperti itu. Dan lebih dari satu otoritas ya, misalnya kalau di sekolahan ada yang untuk guru, untuk murid, untuk pengawas misalnya. Kita bisa kasih member bahwa untuk murid ini aja yang bisa dilihat, ada yang lihat untuk umum seperti itu. Nah, ini yang sudah pernah saya gunakan ini. Nah, ini kita bisa lewati aja dulu. Kita gunakan ini hanya nanti kita bahas di episode berikutnya. Ini hanya untuk memudahkan untuk login ya. Kita pakai itu aja dulu. Jadi skip aja ya. Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini ada menunya ini. Kita lihat dulu informasinya. Bagaimana untuk menampilkan login. Jadi untuk menampilkan login kita cukup ketik ini PMS login dalam kurung kotak. Jadi ada kembalikan password, ada untuk pendaftaran, ada untuk informasi akun. Oke, kita ke widget sekarang. Kita masukkan teks. Jadi kita tinggal tarik saja, ini sudah dibuka, teksnya kita tarik ke sini. Nah, masuk teks. Judulnya adalah login. Oke. Nah, ini tadi kurung buka kotak PMS min login, kurung tutup, simpan. Selesai. Sangat mudah ya mengelola widget kalau sudah diinstal pluginnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini karena sudah login seperti ini. Coba kita ke profil yang lain. Ini karena pakai localhost belajar. Kalau kita udah pasang di hosting, ada domainnya, kita panggil saja domainnya ya. Nah, tuh. Jadi loginnya gampang. Tadi kan kita login harus masuk sini ya. Alamat domainnya langsung pakai WP admin gitu. Jadi agak ribet. Kalau dengan plugin member ini, kita tinggal kalau mau masuk, mau login, tinggal di sini aja loginnya. Nah, ini kita lihat nih tuh sudah komplit nih pengunjungnya, IP address. Ini udah tampak semua ya, tadi belum tampak. Nah, widget yang di sini juga bisa kita rubah nih. Ini kan widget bawaan nih.
kita bisa rubah sesuai dengan keinginan memasukkan apa di sini, di widget ini. Juga ada widget sebelah kanan. Nah, bagaimana menampilkan widget sebelah kiri dan sebelah kanan? Bukan yang ini ditaruh di sebelah sini, bukan. Ini ada widget lain yang sebelah kanan, seperti itu. Ini kalau di tema WordPress ya, seperti itu. Ini kan kita menggunakan tema WordPress. Nah, ini plugin yang sudah diinstal tapi belum diaktifkan, jadi belum digunakan, tapi sudah terinstall. Jadi kalau mau diaktifkan, tinggal aktifkan saja untuk melindungi kita dari spam, apalagi setelah tadi diinstal member. Kalau kita masuk, orang lain bisa mendaftar dengan bebas tanpa bantuan operator dengan plugin member tadi, kemungkinan adanya spam. Nah, ini spam-spam seperti itu bisa dilindungi. Nah, ini kan ada menu baru setiap diinstal, bisa dilindungi dengan plugin tadi, anti spam. Sepertinya paparan saya untuk kesempatan kali ini tentang plugin di WordPress sekian saja dulu. Jika apabila para sobat ada yang belum puas atau ada yang belum jelas, ingin lebih lanjut, bisa komen. Jangan lupa subscribe agar channel kami dapat terus ada, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya untuk like, share, komen. Terima kasih sobat. Sekian dulu. Wassalam.